Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Febrian Samudra. Saya Fitri Amalia Dewi. Saya Nurul Ramadhani. Saya Desnita Eka. Saya Firaiza Musnyanti. Saya Muhammad Hamidi. Kami akan menjelaskan bab 4 mengenai konsep, landasan, dan model kurikulum. Pakai segala. Bab 4. Konsep, landasan, dan model kurikulum. Pendahuluan. Kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan. Ia merupakan blueprint atau rencana yang memandu seluruh kegiatan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Konsep kurikulum telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran pendidikan. Dalam bab ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai hakikat kurikulum, komponen-komponennya, berbagai jenis kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, serta model-model kurikulum yang ada. Selanjutnya, A. Hakikat kurikulum. Kurikulum lebih dari sekedar daftar mata pelajaran. Ia adalah sebuah proses yang dinamis dan berorientasi pada tujuan. Secara sederhana, kurikulum dapat didefinisikan sebagai rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Tujuan kurikulum tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai peserta didik. Perkembangan konsep kurikulum sering berjalannya waktu. Konsep kurikulum mengalami perkembangan yang signifikan. Awalnya, kurikulum hanya berfokus pada transmisi pengetahuan melalui mata pelajaran yang terpisah-pisah. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran pendidikan, konsep kurikulum meluas menjadi sebuah pengalaman belajar yang holistik, yang mencakup seluruh aspek kehidupan peserta didik. Komponen utama kurikulum, setiap kurikulum terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu tujuan. Tujuan yaitu merupakan hasil yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Tujuan ini harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Yang kedua, isi. Materi pembelajaran yang akan disampaikan, isi kurikulum harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, metode. Cara penyampaian materi pembelajaran. Metode pembelajaran yang efektif akan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Dan yang terakhir, evaluasi. Proses penilaian untuk mengetahui sejumlah mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif maupun sumatif. Tujuan kurikulum secara umum. Tujuan kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengembangan peserta didik, persiapan masa depan, perubahan sosial. Pengembangan peserta didik membantu peserta didik tumbuh dan berkembang secara holistik, baik secara intelektual, sosial, emosional, maupun fisik. Yang kedua, ada persiapan masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan, seperti memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir, ada perubahan sosial, mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik, seperti membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan beradab. Jenis-jenis kurikulum berdasarkan fokusnya. Kurikulum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: yang pertama, ada kurikulum humanistik, yaitu menekankan pada pengembangan potensi individu secara utuh, termasuk aspek emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedua, ada kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu berfokus pada isu-isu sosial dan lingkungan, serta mendorong peserta didik untuk berperan aktif dan dalam perubahan sosial. Yang ketiga, ada kurikulum teknologis, menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang terakhir, ada kurikulum akademik, menekankan pada penguasaan pengetahuan akademik yang bersifat formal. Dimensi kurikulum. Hamid Hasan mengidentifikasi 4 dimensi kurikulum, yaitu yang pertama, ada ide, konsep, dan teori yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang kedua, ada rencana, yaitu dokumen tertulis yang berisi tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Yang ketiga, ada kegiatan, yaitu proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, ada hasil. Hasil yaitu perubahan perilaku dan kemampuan peserta didik sebagai akibat dari proses pembelajaran.
Selanjutnya B. Bentuk dan orientasi kurikulum. Kurikulum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum tertulis adalah dokumen resmi yang berisi rencana pembelajaran secara tertulis. Kurikulum tersembunyi adalah pengalaman belajar yang tidak terencana secara formal, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan peserta didik. Selanjutnya, bagian C, langkah pengembangan kurikulum. Beberapa kurikulum merupakan proses yang sistematis dan melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama perencanaan, menemukan tujuan, memilih materi dan merancang strategi pembelajaran. Yang kedua, implementasi, melaksanakan kurikulum dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi, menilai keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dan peran kurikulum. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan melaksanakan proses pembelajaran, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Landasan dan prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada beberapa landasan, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, berkaitan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut. Lalu selanjutnya adalah landasan psikologis, memperhatikan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Lalu selanjutnya adalah landasan sosiologis, mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat. Yang terakhir adalah landasan iptek, menerapkan hasil-hasil penelitian dan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, model-model kurikulum. Terdapat berbagai model kurikulum yang dapat diterapkan dalam pendidikan, seperti model humanistik, rekonstruksi, sosial, teknologis, dan subjek akademik. Setiap model memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda-beda. Kesimpulan, kurikulum merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang relevan dan berorientasi pada peserta didik. Dalam merancang dan mengembangkan kurikulum perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan pendidikan, karakteristik peserta didik, dan konteks sosial budaya. Apakah Anda ingin saya misalnya bisa bertanya tentang perbedaan antara kurikulum humanistik dan rekonstruksi sosial, atau tentang peran landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Sekian penjelasan bab 4 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.